Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi, dengan nomor induk mahasiswa di 418192110074. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Knowledge Management System dengan dosen pengampu Ibu Ina Sabili Karima Eskom Mkom. Di sini untuk penelitian yang saya ambil yaitu tentang perancangan aplikasi PetShop berbasis Android dengan studi kasus yaitu Pautastic. Yaitu dimana latar belakang dari penelitian ini adalah istilah Pautastic ini yaitu pet shop atau toko yang menjual kebutuhan hewan peliharaan seperti makanan kucing atau anjing serta peralatan-peralatan grooming hewan seperti sampo, ya, sampo khusus kucing dan anjing, kandang kucing, serta juga pemotong kuku. Pautastic terdiri pada sekitar tahun 2015 di Jalan Radar Aori, Cimanggis, Depok. Tidak hanya itu, Pautastic juga menyediakan layanan bagi pemilik hewan yang kerepotan dalam mengurus hewan peliharaan kesayangannya seperti dog walking, pet grooming, dan penginapan hewan. Untuk pengembangan bisnis mereka, Pautastic ingin membuat aplikasi sebagai media transaksi yang lebih mudah dan cepat, seperti yang diketahui melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim kami seperti project owner, yakni dengan dokter hewan Citra Katrika Saraswati, yang ditemukan beberapa permasalahan seperti proses pemesanan, ya, pembelian produk ini masih manual, ya, dan pencatatannya pun masih belum rapi, ya sering menggunakan kertas dan masih menumpuk, ya, hingga memakan banyak tempat. Yang kedua, ketersediaan produk belum bisa dicek secara real time, ya, jadi tidak update untuk pelanggan, ya. Jadi produk apa yang ada dan produk apa yang sudah tidak ada itu tidak real time atau tidak update. Untuk pelayanan berupa dog walking atau penginapan hewan juga belum bisa dikonfirmasi secara jarak jauh. Jadi ada pelanggan yang datang tanpa konfirmasi, tetapi ternyata ketersediaan tempat sudah penuh. Untuk di sini rumusan masalahnya, jadi satu, bagaimana sistem yang berjalan pada bisnis Pautastic. Yang kedua, bagaimana sistem yang akan diusulkan untuk membantu Pautastic menyelesaikan permasalahannya. Tujuan penelitian di sini yang pertama mengetahui dan memahami cara kerja dari proses bisnis yang dilakukan oleh Pautastic. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisa sistem yang akan dibuat pada aplikasi nantinya. Membuat rancangan aplikasi web yang sesuai dengan kebutuhan Pautastic. Ya, di sini batasannya yang pertama, ya, dari batasan rumusan masalah ini, yang pertama, ruang lingkup untuk proyek ini hanyalah merancang aplikasi berbasis Android untuk pemesanan produk dan layanan. Proyek ini pun terbatas dengan target waktu, ya, yang dikerjakan dari 24 Oktober sampai 30 Desember 2019. Nah, di sini metodologi penelitiannya yang pertama yaitu initiation phase, ya, atau tahap memulai sebuah ide. Pada fase ini diperlukan untuk identifikasi kebutuhan bisnis, identifikasi kebutuhan stakeholder dan project owner, identifikasi masalah atau peluang, menentukan batasan proyek serta bertukar pikiran dengan tim, ya. Yang kedua, planning phase atau tahap perencanaan. Selama fase siklus hidup manajemen proyek, tim memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, ya, dan mempersiapkan jadwal untuk penyelesaian tugas.
Ya, dipastikan juga di sini masing-masing dapat dicapai dalam kerangka waktu. Pada tahap ini project manager membuat project timeline, workflow diagram, estimasi biaya, pengumpulan keperluan dibutuhkan oleh tim, dan membuat pertemuan dengan project owner. Yang ketiga ini execution phase atau tahap pengerjaan. Jadi fase eksekusi mengubah rencana menjadi tindakan ya. Jadi langkah-langkah untuk tahap pelaksanaan proyek dapat meliputi yang berikut: membuat tugas dan mengatur alur kerja, menetapkan tugas-tugas yang harus dilakukan, memberi pengarahan kepada anggota tim tentang tugas-tugas yang ingin dikerjakan, mengatur pelatihan terkait proses jika perlu, berkomunikasi dengan anggota tim, manajemen, pembaruan, pemangku kepentingan proyek di semua tingkatan, juga memantau kualitas pekerjaan, memenuhi waktu, target, dan sasaran kualitas yang kita kerjakan, mengelola anggaran ya. Di sini proyek sesuai jalur dalam hal aset dan juga sumber daya. Yang keempat ini closure ya atau tahap penutupan. Jadi di sini setelah tim menyelesaikan pekerjaan pada sebuah proyek dapat memasuki fase penutupan. Pada fase penutupan memberikan hasil akhir, melepas sumber daya proyek, dan menentukan keberhasilan proyek. Hanya karena pekerjaan proyek utama selesai tidak berarti pekerjaan manajer selesai. Ya, jadi di sini proyek ini penutupan ini meliputi menganalisa kinerja proyek, menganalisis kerja tim, mendokumentasi penutupan proyek, melakukan tinjauan pasca implementasi, dan akuntansi untuk anggaran yang digunakan dan tidak digunakan, dialokasikan sumber daya yang tersisa untuk proyek masa depan. Dengan tetap bertugas meskipun pekerjaan proyek selesai, Anda siap untuk mengambil semua yang telah dipelajari dan mengimplementasikan untuk proyek berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika pemaparan kami di sini masih banyak kekurangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.